Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Baik teman-teman, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian sehat-sehat semua ya, para subscriber saya termasuk juga member-member di grup Pahlawan Kripto ya teman-teman. Oke, saya mau membawakan satu review yang saya rasa sudah makin hari makin jelas ya, makin konvergen kalau orang matematik bilang, makin mengerucut. Ya, namun sebelumnya sebelum saya review ya update tentang Baby Doge yang semakin mengerucut, saya mau sampaikan bahwa kondisi market kita masih di situ-situ aja ya, masih di level 24.500, jadi belum bisa dikatakan memuaskan ya. Dia kalau menurut pendapat saya angka psikologisnya minimal harus 30.000 baru mungkin dia akan melaju kencang teman-teman. Oke ya. Jadi ya kita lihat juga memang pada memerah semua. Jadi ya siap-siaplah bagi kalian yang berminat untuk menampung ya token-token yang atau koin-koin papan atas, ya kapan lagi bisa dapat barang murah kan begitu ya. Oke, kemudian saya mau sampaikan sebuah good news sebetulnya ya teman-teman. Ini kita lihat bahwa yang pertama Baby Dogecoin ini jumlah membernya di grup atau jumlah arminya ini tambah hari tambah banyak ya, nggak terbendung teman-teman. Jadi ini adalah sebuah gerakan masif yang bukan karena dikonvoy atau di komando atau apapun, tetapi memang ya lahir dari kesadaran masing-masing holder-holder tersebut tentunya ya. Jadi kalau kita lihat ini arminya tambah banyak, nggak masalah teman-teman, nggak masalah. Jadi sebetulnya kalau saya mau kasih tahu sama kalian, masih jauh lebih baik bila army itu bertambah dan army itu wallet address itu yang membeli token itu bertambah banyak. Itu masih jauh lebih baik daripada tumpukan whales teman-teman ya. Misalnya seperti ini kan kalau kita lihat 1.369.656 ya. Jadi ya saya yakin sih kalau cuman 1.400.000 ini kalau sampai akhir bulan pasti tembus lah, seperti itu ya. Jadi kita lihat kecepatannya teman-teman. Jadi mungkin kalau 1.400.000 akhir Februari ini, rasa-rasanya ya paling lambat mungkin bulan 6 ya, bulan 6 atau mungkin bulan 5 ini udah tembus 2 juta teman-teman. Jadi wallet address itu ya terdistribusi lebih lebih beragam. Jadi dia nggak numpuk di whales teman-teman. Nah ini kalau kalian lihat kan sebetulnya dari segi percentage yang diakumulasi masing-masing whales, sebetulnya kan bukan whales, wallet ya. Ini kan sebetulnya nggak terlalu besar-besar amat ya dari segi percentage ini teman-teman. Nah tuh, jadi nggak ada yang membahayakan saya lihat, yang mengakibatkan ya kapan-kapan whales keluar tiba-tiba jebret, wah nanti kasusnya terjadi seperti Shiba Inu seperti itu. Saya justru lebih senang sebetulnya teman-teman, whalesnya jangan kelewatan banyak begitu, tapi memang yang teri-teri begitu, tapi yang kecil-kecil ya, yang retail itu sebanyak-banyaknya. Karena itu akan membuat dinamika market lebih bagus seperti itu daripada whales numpuk begitu. Nanti kalau udah terbang misalnya 500%, whalesnya keluar, ambruk deh. Ya, seperti itu. Nah, jadi menurut pendapat saya ini harus disyukuri karena meningkat terus jumlah arminya. Kemudian sinyal-sinyal tampak-tampaknya makin jelas ya, teman-teman. Ini mereka ada pajang, jadi dari Binance ya. Binance Dog celebrating the year of the tiger in style. Wah, ini
Binance Dog loh dibilang. Nah, kita sih nggak tahu yang mana ya teman-teman, Dog yang mana. Tapi saya positive thinking aja, kayaknya memang ini Baby Doge karena ada informasi ya, coba ya saya lihat dulu. Kemarin ada yang share di grup saya di Pahlawan Kripto. Nah, ini siapa ini ya? Ini kawan ini ya. Coba kita lihat teman-teman. Ini sepertinya mengarah menjurus. Mudah-mudahan ya. Memang ini teka-teki tingkat tinggi teman-teman. Nah, ya tanggal 13 seperti itu. Finances. Only you do. On February 13th, you're going to hear some of the biggest names telling you to get into crypto. But they don't know you or your finances. Only you do. Binance and I are here to tell you, trust yourself, and of course, do your own research. Be on the lookout for more before the game. On February 13th, you're going to hear some of the biggest names. Ya, jadi ya ini adalah akun resmi Twitternya Binance ya. Saya rasa kalau dari orang Binance, trust yourself. Jadi dia memposting seperti ini kan nggak kaleng-kaleng ya. Jimmy Butler ini kan, ini dia teman-teman, Jimmy Butler. Ya beliau juga bukan akun kaleng-kaleng ya, followernya juga cukup banyak, from Tomball all the way to the Miami Heart, former market Golden Eagle. What I don't have, I don't need. Jadi ya beliau ini juga bukan orang kaleng-kaleng lah ya. Saya nggak usah kasih tahu lebih panjang lebar. Nanti kalian bisa lihat seperti itu ya di akun Twitternya ini beliau ngapain aja. Tapi kalau sampai diposting oleh si Binance seperti ini ya, hanya untuk mengutip dua kata trust yourself, rasa-rasanya nggak hanya iseng-iseng deh. Kalau saya bilangnya begitu ya, mengkajinya teman-teman. Jadi saya rasa ini nggak iseng-iseng. Jadi ya mudah-mudahan lah ya, tebakan saya ini mengarah ke Baby Doge, tebakan saya, tapi saya masih bisa salah loh ya. Jadi untuk memastikan ya kita tunggulah tanggal 13 ya, berarti hari Minggu, 10 hari lagi di sini ya. Kita tunggu, semoga good newsnya betul tebakan saya bahwa ini memang listing Baby Doge di Binance. Nah teman-teman, bersamaan dengan itu, ya ini banyak yang merespon dengan sangat luar biasa ya. Biasalah seperti itu ya. Oke, bersamaan dengan itu teman-teman, saya mau nunjukin sama kalian. Ini yang saya bilang, ini kan susah ini sebetulnya turunnya kemarin. Nah ini dikasih loh sekarang teman-teman waktunya ya. Ini lihat nih. Jadi saya bikin ini dalam 1 jam ya. Ini tanggal 2 dari mulai tadi malam ini. Merosot sampai detik ini. Nah dikasih lah, tadi ini sebetulnya dikasih sampai level ya 10% lah saya bilang, drop 10%. Saya tidak tahu apakah ada Hampex yang keluar ya. Coba kita lihat ya. Whale Watcher Finance kita. Coba kita lihat. Kita lihat di Baby Doge ya teman-teman. Hampex itu kemarin waktu saya review dari 28 ke 27. Oh, sekarang tinggal 26. Ternyata ada yang keluar satu Hampex ya, jadi 420 triliun. Oke, nggak masalah teman-teman. Nah itu yang saya bilang tadi teman-teman. Jadi ketika ini lebih dominan ya, yang gede-gede ini keluar aja satu langsung dropnya luar biasa, langsung seperti ini 10%. Bayangin teman-teman. Jadi ya saya tidak tahu, mungkin Hampex yang keluar itu tadi kemarin banget, ini 27 ini saya ingat banget ya, waktu saya memberitakan tentang ada burning ya tanggal 2 jam 5 kemarin ya. Nah ini masih 27, kalian bisa lihat di video saya kemarin ya. Jadi sekarang mungkin nggak sabar mungkin si Hampex ini ya kan, tiba-tiba dia keluar, nggak masalah. Ingat teman-teman, saya sudah bolak-balik bilang, sesuaikan token yang Anda akan beli dengan karakter Anda. Kalau Anda tipenya holder jangka panjang atau investor, ya Anda bisa membeli token-token yang sifatnya longevity, jangka panjang proyeknya. Contohnya ya Baby Doge, Buff Doge, Dogezilla, Shiba Inu, itu kan proyeknya long term semua. Tapi kalau karakter Anda nggak sabaran begitu ya, pingin langsung uang cepat, jangan coba-coba masuk di sini. Carilah
token-token yang sifatnya bisa scalper jangka pendek ya. Misalnya token-token yang Fairlance, game, begitu-begitu. Nah, itu Anda masuk di situ 100-200% langsung sikat. Boleh. Saya nggak pernah ngelarang kok orang main short term. Ya, silakan aja. Karena sometimes kalau ada waktu yang cukup, saya juga kadang-kadang main short term juga. Tapi nggak sering seperti itu. Kalau saya lihat sikonnya menarik, baru seperti itu ya. Teman-teman, nggak setiap waktu. Saya paling dominan itu di long term. Seperti itu. Setelah long term, saya amankan fondasi atau fundamental investasi saya dengan cara farming. Kan saya udah bolak-balik bilang. Farming kan enak, nggak ngapa-ngapain dapat duit tiap hari. Capek banget kita. Jadi ngejar-ngejar micin begitu ya, nyari 100-200%, belum lagi ada resiko rakpul. Ya, saya pun pernah kena rakpul, banyak kali kena rakpul. Jadi cara saya mengembalikan, saya farming ya bersyukur, balik kan, seperti itu teman-teman. Nah, begitu dia. Jadi kalian amankan di farming dengan quantity yang kalian sudah hitung tentunya. Kalian mau income berapa tiap bulan. Contohnya di SPY itu kan dia bisa 30-35% sebulan. Jadi kalau misalnya kalian farming di situ passive income 10 juta sebulan misalnya ya. Kalian beli SPY, kemudian farming kan 10 juta misalnya, kalian bisa dapat 3 juta sampai 3,5 juta sebulan, kan udah aman sebetulnya. Iya bukan? Lagi pula dari segi break even point 3 bulan juga break even point kok BEP. Setelah kalian BEP tarik silakan monggo ya kan. Habis itu dari tahun keempat sampai seterusnya ya kalian tinggal panen aja bukan. Nah, hasil panen itu kan bisa buat nutup kerugian-kerugian yang selama ini. Misalnya main micin-micin nggak jelas, kalian hajar juga, tiba-tiba rakpul habis. Hitunglah berapa kerugian kalian. Coba bikin farmingnya nebus tanda kutip ya kerugian-kerugian kalian selama ini, kan bagus. Begitu, baru kemudian kalau sudah balik semua, baru coba pilih lagi kalau yang mau main micin yang bagus-bagus begitu. Kayak contohnya Baby Doge ini, ya apa kurangnya Baby Doge ini? Solid semua arminya, nambah terus. Nah ini karena wheels, menurut saya ini karena humbug saja ini keluar satu. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Kalau saya bilang ini suatu kesempatan. Coba lihat, Anda bisa melihat kan teman-teman, ini kan sideways terus ini dari kapan ya? Dari tanggal 23 Januari. 23 Januari ya kan. Jadi 8 hari, udah 10 hari sideways tapi cenderung bearish nih kan. Ini sideways, coba ya saya bikin dulu garisnya ya teman-teman, garisnya. Nah, ini kan sebetulnya sideways tapi cenderung menurun ya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian coba saya gambar di sini. Nah, ini dia. Ya, katakanlah kalau dari sini, ini juga boleh dari sini ya. Misalnya ini ke sini. Nah, ini kan sideways tapi cenderung konvergen begitu ya, teman-teman. Nah, seperti itu kan. Saya nggak tahu ini apakah masih mampu dia robek lagi sampai ke sini ya. Mudah-mudahan kalau saya sih, kenapa? Saya ingin nambah soalnya seperti itu ya. Jadi kalau saya bilang kalau bisa ya kan tanggal 13 kita asumsikan aja tanggal 13 memang akan ada sesuatu berita yang menggembirakan ya. Ya mungkin terobosan atau apa gitu ya. Boom gitu kan. Tapi saya harap kalau boleh sebelum tanggal 13 coba deh kalau boleh turun di sini. Keluar satu humbug lagi aja udah mantap ini. Ya. Apa udah boleh masuk, Bang? Menurut pendapat saya dari analisa saya, kalau dia kasih di sini di level ini, teman-teman. Wah, ini kesempatan besar. Ini aja sebetulnya bagi kalian yang belum dapat barang dari kemarin, ini udah boleh masuk sebetulnya. Tapi do your own research ya teman-teman. Dior tetap, jangan main hajar aja begitu. Nah, kenapa? Memang dia susah turun kan? Begitu. Coba Anda bayangkan dia pernah menembus level all time high, kemudian turun sampai ke detik ini itu di 30%, 32% dari all time high. Ya, itu wajar menurut pendapat saya, wajar. Normal-normal aja. Kenapa? Lawang kondisi semua market juga lagi turun. Jadi dia sudah menunjukkan kesaktiannya teman-teman, Baby Doge ini. Pada saat dihantam dari 1-2 minggu yang lalu, hajar market turun, dia tetap strong kan. Nah pada waktunya akhirnya turun juga. Mungkin beberapa whales atau humbug udah mungkin kesemutan ya, udah nggak tahan ngelihat situasi kondisi. Wajar-wajar aja. Dan kalau kalian lihat market cap-nya ini kan udah di atas 1 miliar US dollar. Nggak apa-apa kok. Saya lihat dari segi LP kuat kok semua.
aman-aman aja kok, nggak ada nothing to be worry ya, nothing to be worry ya. Jadi nggak ada satupun yang saya rasa menurut pendapat saya terlalu dikhawatirkan. Cuman memang kalau kalian belum dapat barang ya ambil sekarang boleh, pricing down nanti boleh, karena saya nggak terlalu yakin dia masih mau ngasih di sini. Saya nggak yakin gitu loh ya. Kecuali mungkin ya Willsnya udah nggak sabaran ya pada keluar 1-2 lagi ya bisa saja gitu. Tapi kalau sampai di sini, wah ini ya level yang enak sekali. Saya udah pernah ngomong loh di video-video sebelumnya. Ini level yang enak sekali untuk kita masukin. Jadi caranya Anda cicil di sini sedikit begitu ya. Kalau kami di saham bilangnya lot, 1-2 lot. Nah, cicil di sini sedikit, katakan $10. Nanti turun lagi ya kan, coba masukin $10 lagi. Turun lagi, masukin lebih gede, $20-30. Ambruk lagi sampai sini, oh mantap itu, masukin aja $100. Begitu. Tapi ingat, do your own research loh ya, itu kan pendapat saya. Boleh Anda setuju, boleh Anda ikuti, boleh juga enggak ya. Kalau saya udah bolak-balik bilang saya di sini. Jadi kalau saya mau ambil di sini masih mikir, kalau di sini mungkin saya akan ambil seperti itu. Oke teman-teman, segitu aja review singkat dari saya, luar biasa ya. Ini Baby Doge tetap bertumbuh, jumlah holdernya tetap solid, arminya, progresnya juga nyata, dan saya doain semoga lah bener ya. Semoga lah bener tanggal 13 ini memang listing di Binance, dan semoga lah juga ini kalau boleh dikasihlah kesempatan sekali gitu ya, sebelum tanggal 13 langsung jebret, langsung kita sikat rame-rame. Oke teman-teman, segitu aja ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar, and see you at the top.